Episode 8, Rasa yang Salah Cinta Terlarang. Stefan meringis ketika Alia mengobati bibirnya. Dengan sangat telaten Alia mengelap bibir dan hidung Stefan dengan tisu dan cairan obat. Sebenarnya siapa yang melakukan semua ini, Steph? Kenapa sampai kamu berkelahi? Apa rebutan cewek lagi? Tanya Alien. Aisu, siapa juga yang rebutin cewek? Aduh, pelan-pelan Al, maaf. Sedikit lagi beres. Nah, sudah. Alia berhasil membersihkan luka dan mengoles salep di wajah Stefan. Entah, kenapa Stefan malah merasa senang ketika dia menjadi bonyok seperti itu. Dia bisa mencuri kesempatan dengan berdekatan dengan Alia. Ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Alia lagi. Biasa, cuma urusan anak remaja. Tadi aku menang dalam pertandingan karena mereka tidak terima kekalahannya. Jadinya ya aku dihajar seperti ini. Jawab Stefan. Tapi gak mungkin, kalau mereka menghajar kamu tanpa alasan. Ya, memang benar. Tadi aku mengejek mereka, karena ternyata semuanya hanya pecundang yang banyak omong. Tapi nyatanya tidak bisa apa-apa, jawab Stefan. Alia hanya mendesah mendengar cerita Stefan. Kenakalan remaja yang hanya akan membuatnya rugi sendiri. Lebih baik sekarang kamu tidak usah ikut-ikutan yang seperti itu lagi. Memang pertandingan apa itu? Tanya Alia. Cuma pertandingan menembak dengan sasaran hewan liar, jawab Stefan anteng. Astaga Stefan, berhentilah melakukan hal-hal konyol seperti itu. Sekarang kamu pulang. Lukamu sudah aku obati. Tapi aku tidak bawa mobil. Tadi Jeff yang mengantarku. Aku menginap di sini saja ya. Tidak boleh. Terus aku harus tidur di mana? Tanya Stefan membelas. Alia benar-benar harus ekstra sabar dengan muridnya itu. Aku antarkan kamu pulang, ucap Alia kemudian. Tapi Al. Ayo Alia menyeret tangan Stefan untuk segera berdiri, lalu dia mengambil kunci mobil di kamarnya. Setelah itu Alia mengajak Stefan keluar rumah dan masuk ke dalam mobil. Biar aku saja yang menyetir, ucap Stefan. Tidak usah, biar aku saja, pakai seatbeltnya. Akhirnya Stefan pasrah. Keinginan untuk menginap di rumah guru cantiknya itu tidak akan terjadi. Alia melajukan mobilnya perlahan. Di sepanjang jalan Stefan terus memandangi Alia. Entah, kenapa Stefan merasa hatinya sangat senang ketika bersama guru cantiknya itu. Alia, belok ke kiri ya, ucap Stefan. Kenapa? Bukankah arah jalan ke rumah kamu lurus saja? Sudahlah turuti kata-kataku, ucap Stefan tersenyum. Alia hanya menurut, dia mengikuti petunjuk yang diarahkan oleh Stefan. Tiba-tiba hujan turun sangat deras, karena memang dari tadi sore langit sudah mendung. Alia merasa aneh dengan jalanan di depannya. Semakin sepi dan hanya ada rerumputan dan pohon-pohon besar. Stefan, kita mau kemana? Kenapa kita semakin jauh dari kota? Tanya Alia khawatir. Bentar lagi sampai. Tenanglah, aku tidak akan menyakitimu, jawab Stefan tersenyum. Awas Steph kalau kamu sampai macam-macam, bentak Alia. Stefan tidak menghiraukan. Nah, berhenti. Teriak Stefan tiba-tiba. Alhasil Alia mengerum mendadak. Ayo kita turun, Stefan membuka sabuk pengamannya. Tapi Stefan, ini sedang hujan. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Alia khawatir. Stefan tidak menjawab, dia malah menyalakan musik di mobil Alia dengan sangat keras. Setelah itu dia keluar dari mobil dan berjalan ke arah depan. Alia yang merasa khawatir melihat Stefan yang melambaikan tangannya menyuruhnya untuk keluar mobil hanya pasrah. Alia membuka pintu mobilnya dan keluar. Dia berlari ke arah Stefan. Hujan membasahi tubuh mereka. Lihatlah itu, Stefan menunjuk ke arah depan. Alia begitu takjub. Matanya berbinar melihat yang ada di depannya, sebuah danau buatan yang sungguh indah, disuguhi lampu-lampu yang indah dari arah kota. Wow, ini indah sekali, Steph, Alia tersenyum bahagia. Stefan melihat Alia yang kelihatan takjub dan senang, dia berjalan mendekati guru cantiknya itu. Alia kaget saat tiba-tiba Stefan menggenggam kedua tangannya. Mereka saling berhadapan. Stefan memandang wajah cantik Alia. Hujan deras membuat baju Alia mencetak dengan jelas bentuk tubuhnya yang hanya memakai cardigan
dan tank top tipis. Tiba-tiba Stefan semakin mendekat, tangannya pun naik ke tengkuk Alia. Entah kenapa Alia menjadi semakin berdebar. Jantungnya seakan mau lompat dari tempatnya. Perlahan Stefan mengecup bibir gurihnya itu dengan sangat lembut. Alia pun membalasnya. Tetapi seketika dia pun tersadar dan mendorong Stefan. Hampir saja dia terlena akan kelembutan muridnya itu. Ayo Stefan, aku antar kamu pulang, ucap Alia beranjak pergi. Stefan terdiam, dia tidak mengikuti Alia. Tetapi tiba-tiba dia berteriak, Alan, aku mencintaimu. Maukah kamu jadi kekasihku? Aku berjanji akan membahagiakan Emil. Alia berhenti mendengar ucapan Stefan. Dia menoleh ke belakang, mencerna semua kata-kata dari muridnya itu. Stefan berjalan ke arah Alia. Stefan, jangan berbicara omong kosong. Lebih baik kita segera pulang, aku sangat kedinginan. Aku bicara yang sejujurnya, An, bukan omong kosong. Aku memang mencintaimu, jawab Stefan. Perasaan yang kamu rasakan itu salah, Stefan. Tidak seharusnya kamu mempunyai perasaan yang lebih terhadapku, ucap Alia sendu. Rasa tidak pernah salah, Al. Aku tahu kamu juga mempunyai perasaan yang sama denganku, tapi kamu tidak mau mengakuinya, iya kan? Alia menggeleng, omong kosong Stefan. Ayolah, kalau kamu tidak menyukaiku, kenapa kamu membalas ciumanku? Ciuman itu adalah ciuman perasaan, ada cinta dan perasaan di dalamnya, dan tatapan matamu tidak bisa membohongiku. Alia hanya diam. Entah, kenapa dia selalu membalas ciuman dari Stefan, meskipun setelah itu dia tersadar dan mendorongnya. Tidak dipungkiri rasa berdebar itu pun selalu ada ketika Stefan berada di dekatnya. Meskipun selama ini dia selalu menutupinya dengan sikap penolakan. Kenapa kamu diam saja? Benarkan semua yang kukatakan? Tanya Stefan. Aku tidak. Belum sempat Alia menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Stefan memeluknya. Dia memeluk Alia dengan sangat erat. Sudah, tidak usah dilanjutkan bicaramu. Aku sudah tahu semua isi hatimu. Kamu juga mempunyai perasaan yang sama denganku. Alia terdiam. Perasaan nyaman tiba-tiba dia rasakan saat Stefan memeluknya. Dia bisa mendengar detak jantung Stefan yang berdetak sangat kencang. Begitupun dengan Alia. Dia juga merasakan jantungnya berdebar saat Stefan memeluknya. Alia merasa terharu dan menitikkan air matanya. Dia pun membalas pelukan Stefan. Menelusupkan wajahnya di dada bidang Stefan. Stefan yang mendapatkan balasan pun tersenyum senang. Hujan sudah reda dari tadi. Stefan membawa Alia masuk ke mobil. Dia mengambil alih kemudi. Sebelumnya Stefan memberi jaketnya untuk menutupi tubuh Alia agar tidak terlalu kedinginan. Lalu kemudian Stefan melajukan mobilnya menuju jalan arah ke rumahnya. Aku senang sekali, Al, karena kamu membalas perasaanku, ucap Stefan sambil mencium tangan Alia. Tapi Stefan, apakah semua ini sudah benar? Status kita sangat berbeda jauh. Aku gurumu dan kamu adalah muridku. Asas STT. Tidak pernah ada yang salah dengan perasaan kita jalani semua ini dulu. Oke, tapi aku tidak ingin ada yang tahu, ucap Alia. Tenang saja, tidak akan ada yang tahu, sayang. Stefan menciumi punggung tangan Alia berkali-kali. Alia hanya tersenyum, dia tidak menyangka akan mempunyai hubungan yang seperti ini dengan muridnya. Tapi nyatanya dia lebih nyaman ketika bersama Stefan daripada dengan Andre. Entahlah. Sebuah rasa cinta itu memang hadir tidak pernah terduga. Dengan siapa kita merasa nyaman dan senang. Meskipun itu dengan muridnya sendiri, tidak pernah ada rasa yang salah, bersambung.